Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku? Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan berikut ini. Dara, apakah kamu bisa membaca peta ini? Tidak, Mia. Bu Mira bilang Indonesia adalah negara yang luas, tapi ini gambarnya terlihat kecil ya. Lalu, kota tempat kita tinggal ada di mana ya? Kita minta Bu Mira ajarkan saja yuk. Pernahkah kalian melihat peta? Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk, kita pelajari bersama informasi apa sajakah itu pada video kita kali ini. Yang pertama, mengenal peta dan komponennya. Pengertian peta. Berikut adalah sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Komponen peta. Perhatikan peta berikut ini. Komponen-komponen peta antara lain: yang pertama, judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Judul peta terletak di bagian atas peta dan menunjukkan isi dari peta. Yang kedua, arah mata angin. Sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. 3. Skala peta. Merupakan perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Simbol. Merupakan tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contoh simbol gunung, sungai, kota, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. 5. Legenda. Yang berfungsi untuk menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, atau bisa juga pada gambar lainnya. 6. Garis astronomis. Merupakan garis khayal pada peta yang terdiri dari garis bujur yang berbentuk garis vertikal dan garis lintang yang berbentuk garis horizontal. Itulah komponen-komponen pada sebuah peta. 2. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di bumi dan dibandingkan oleh posisi wilayah yang lain. Perhatikan gambar letak geografis Indonesia berikut ini. Letak geografis Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Batas utara Indonesia ada Laut Andaman, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, serta Samudra Pasifik. Batas timur Indonesia ada negara Papua Nugini. Batas selatan Indonesia antara lain Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Batas barat Indonesia ada Samudra Hindia. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Yang ketiga, negara maritim dan agraris. Indonesia sebagai negara kepulauan.
Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri oleh beribu-ribu pulau yang saling berkaitan. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Indonesia mendapat julukan negara maritim karena memiliki wilayah lautan mencapai 3.257.357 km persegi. Selain itu, sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan dengan sektor bidang perikanan. Ciri-ciri negara maritim yaitu 1. Memiliki wilayah laut, 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, 3. Memiliki transportasi laut, 4. Memiliki perdagangan laut, 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya 1. Sumber ikan dan makanan laut lainnya, 2. Tempat wisata laut atau wisata bahari, 3. Energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin, 4. Penghubung antar pulau, 5. Sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi, 6. Sumber garam, 7. Sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan bercocok tanam. Indonesia mendapat julukan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan mengutamakan sektor di bidang pertanian. Ciri-ciri negara agraris diantaranya 1. Memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. 3. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. 4. Umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. 4. Budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, yaitu pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, maupun alat transportasi. Makanan dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Perahu atau kapal laut tradisional, festival laut atau sedekah laut, pasar ikan atau pelelangan ikan, alat penumbuk dan pemanen padi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.